Innad dina indallahil Islam. Semoga dia nggak ngikutin gua deh. Ampun, Cong. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui hukum takut kepada jin dengan segala jenis atau sebutannya, perlu kita perjelas terlebih dahulu kategorinya. Ada dua macam. Yang pertama, takut yang muncul dari tabiat. Dan yang kedua, takut atas dasar keyakinan tidak wajar kepada jin. Takut jenis pertama pada dasarnya tidak mengapa. Takut yang seperti ini bagian dari naluri manusia, di mana seorang takut kepada segala yang berpotensi menimpakan bahaya yang wajar pada dirinya, baik dari bangsa manusia, jin, ataupun hewan. Seperti takut kepada ular berbisa, hewan buas, perampok, dan lain-lain. Demikian pula takutnya kepada jin tidak lebih seperti takutnya kepada hewan buas, perampok, dan lain-lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan hukumnya, takut yang sifatnya tabiat hukum asalnya mubah atau boleh. Beliau melanjutkan, namun jika dapat menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram, maka takut jenis ini berubah hukumnya menjadi. Adapun jika berdampak memunculkan hal yang mubah saja, maka hukumnya mubah. Nabi Musa alaihissalam pernah merasakan takut jenis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada, kalau ada yang menyusul atau menangkapnya, dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Saat Allah menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam di hadapan para penyihir Fir'aun, ketika tongkat beliau berubah menjadi ular. Melihat kejadian yang tidak wajar itu, Musa merasa ketakutan. Firman Allah, lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut. Adapun takut jenis kedua, yakni takut yang muncul karena keyakinan tidak wajar kepada jin, ini bisa menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kesyirikan. Batasan ketidakwajaran dijelaskan dalam kitab Taisir Azizil Hamid, salah satu kitab syarah untuk kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi, berbunyi, seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia mampu menampakkan bala atau mara bahaya dengan kehendak atau kemampuannya sendiri, meski dia tidak mengupayakan bahaya tersebut secara langsung. Takut yang seperti ini hukumnya syirik besar, karena dia telah meyakini ada yang mampu memberi manfaat atau bahaya secara mandiri selain Allah. Saudaraku seiman, gambaran konkretnya seperti meyakini bahwa jin mampu melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Tuhan pengatur semesta alam. Seperti keyakinan bahwa jin mampu menahan hujan, menahan rizki, mampu mendengar ucapan hati, menolak bala, mengatur lautan, menjadikan gunung berapi meletus. Ini bisa menyebabkan jatuh pada syirik besar. Allahu a'lamu bishawab.